Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung dan jangan menyembahnya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah orang tuamu. Jangan membunuh. Jangan berzina. Jangan mencuri. Halo, shalom, selamat sore semuanya. Apakah kalian semuanya sudah siap untuk dengar firman Tuhan? Sudah ya? Oke deh. Adik-adik, kalian semuanya sudah pada mandi? Coba Kak Tari mau ngintip. Kalian semuanya sudah pada mandi? Sudah? Oke, sekarang Kak Tari mau tanya, menurut kalian Kak Tari ini udah mandi belum ya? Tari pakai topeng biar adik-adik nggak ngerti. Kan adik-adik nggak lihat Kak Tari udah mandi apa enggak ya? Kan kalau buka topengnya nanti ketahuan Kak Tari mandi apa enggak. Kak Tari bilang aja. Hah? Oke? Nah, coba sekarang Kak Tari buka topengnya. Orang sering kali pakai topeng supaya nggak ketahuan dia mandi apa enggak, supaya yang penting suaranya aja kelihatan. Orangnya mandi nggak mandi nggak apa-apa deh, kan nggak dilihat. Tenang ya, masih ada lagi yang menutupi Kak Tari, masker. Tari udah mandi, tapi Kak Tari sekarang tutup mulutnya pakai masker. Ketahuan nggak ya kalau Kak Tari senyum? Kak Tari ini senyumnya buka gigi apa enggak ya? Nggak ketahuan. Kalian tahu nggak Kak Tari ini udah sikat gigi apa enggak kalau Kak Tari pakai masker ketutup gini? Karena buru-buru Kak Tari tetap sikat gigi dong, sekalipun Kak Tari tetap pakai masker. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, hari ini firman Tuhan kita untuk kita adalah kita sedang belajar tentang jangan berdusta, jangan berbohong, jangan berkata yang tidak sesuai dengan kebenarannya. Nah, apa ya yang Tuhan mau dalam hidup kita? Kenapa Tuhan di dalam hukum Tauratnya, 10 hukum Tauratnya, Tuhan memberikan peraturan yang ke-9 itu adalah jangan berdusta, jangan berbohong. Berdusta itu sama dengan berbohong. Jangan berbohong tentang sesamamu. Jangan berbohong. Jangan berkata yang tidak benar, tapi berkatalah yang benar. Katakanlah yang jujur. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan melihat, Tuhan mendengar apa yang dikerjakan oleh anak-anaknya. Tuhan melihat, Tuhan mendengar apa yang anak-anaknya lakukan. Kalau dia sudah mandi, terus dia berkata, "Aku belum mandi," berarti bad. Tidak jujur, berarti berkata yang benar. Sekarang lagi zamannya sekolah daring, gurunya ndak lihat. Ini Sunday School, ini Kids Worship, kita semua Zoom. Gak tahu nih ya, siapa yang mandi, siapa yang gak mandi. Tapi mata Tuhan melihat apa yang kita buat. Kita sudah mandi, apa belum? Tuhan tahu. Jadi siapa yang sekarang ini kalau mau Kids Worship sudah siap-siap untuk mandi dulu, sudah sisir rambut, sudah rapi-rapi, pakai baju rapi. Kenapa pakai baju rapi? Kan Kids Worship-nya di rumah, nggak ada yang lihat. Sunday School-nya juga daring, nggak ada yang lihat. Tapi ada Tuhan yang lihat. Anak-anak, mari kita bersama-sama belajar menjadi anak Tuhan,
yang jujur, anak Tuhan yang baik, yang mengatakan yang benar, mengatakan yang sesungguhnya. Aduh, bener Kak Tari, aku sore ini ikut kids worship karena buru-buru aku gak mandi. Gak apa-apa, jujur itu lebih baik daripada nanti aku malu, aku bilang aja aku sudah mandi padahal belum, aku sudah mengerjakan tugas padahal belum. Siapa yang sudah hafal ayat firman Tuhan? Saya. Malu soalnya kalau nggak hafal, malu sama William ya, malu sama Nancy, malu sama JJ, malu sama adik-adiknya. Jadi ya bilang aja aku sudah hafal padahal belum hafal. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, hari ini di hukum yang ke-9 Tuhan sedang mengingatkan kita untuk berkata benar, jangan berkata bohong. Berkata bohong tentang siapa saja dan tentang apa saja Tuhan tidak berkenan. Bohong dikit-dikit Kak Tari untuk kebaikan, enggak ada. Bohong itu bukan kebaikan, bohong itu buruk. Jadi kalau bohong untuk kebaikan ya enggak ada, karena bohong itu buruk, bohong itu dibenci Tuhan, bohong itu dilarang Tuhan. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan melihat contoh 2 orang yang berbohong. Dan apa ya hukuman yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang berbohong ini, orang-orang yang berkata tidak benar, tidak sesuai dengan kenyataannya. Apa ya yang Tuhan buat untuk mereka? Mari kita saksikan bersama-sama firman Tuhan dari kisah hidup Ananias dan Safira. Yuk kita lihat sama-sama. Ananias dan Safira. Perhatikanlah apa yang terjadi dalam kehidupan Ananias dan Safira. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, Ananias dan Safira adalah seorang pasangan suami istri, Bapak Ananias dan Ibu Safira. Pada saat itu orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus masih pada masa awal sekali. Mereka itu hidup luar biasa baik, luar biasa hidup mengasihi Tuhan. Ya, mereka hidup dalam persekutuan, mereka hidup saling mengasihi, dan mereka menjadi orang yang murah hati, orang yang suka berbagi, orang yang memberikan apa yang dimiliki oleh mereka. Sehingga jemaat-jemaat sesama anggota itu mereka saling mendukung satu dengan yang lain. Kalau ada satu yang kekurangan, yang lain memiliki, membagikannya sehingga tidak ada yang kelaparan. Mereka sama-sama hidup sebagai keluarga Tuhan. Nah, waktu itu ada seorang yang bernama Yusuf yang disebut juga Barnabas. Artinya anak penghiburan. Dia adalah seorang Lewi dari Siprus. Nah, Bapak Yusuf ini dia rela, dia senang hati, dia menjual ladangnya, dia jual kebunnya. Lalu dia bawa uang hasil penjualan ladangnya itu dan dia serahkan kepada Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan, para rasul pada saat itu. Wow, jemaat di sana menjadi sangat senang karena mereka yang kekurangan, mereka yang sedang memerlukan makanan akhirnya bisa mendapatkan karena persembahan dari Bapak Yusuf ini. Semua uang dari hasil menjual ladangnya diserahkan kepada rasul-rasul. Wah, bener-bener ya, Yusuf Barnabas ini benar-benar jadi berkat ya, benar-benar seperti arti namanya, menjadi penghiburan untuk jemaat di Yerusalem. Ya, anak-anak. Nah, Ananias dan Safira ini melihat, wah, ternyata kalau kita memberi di gereja, kalau kita memberi itu orang-orang jadi senang, orang-orang jadi memuji-muji ya ternyata. Pak Ananias kok berpikir begitu? Dia
ingin menjual ladangnya juga. Terus dia mau bawa uangnya di hadapan hamba-hamba Tuhan, rasul-rasul ya, Bapak Petrus dan teman-temannya. Ingat ya, rasul-rasul itu artinya murid-muridnya Tuhan Yesus loh anak-anak. Yang 12 rasul itu loh, 12 murid Yesus, Simon, Petrus, nah itu. Nah, Bapak Ananias dan Ibu Safira ini jual ladangnya. Tapi sesudah dia menjual ladangnya, dia menghitung uangnya bersama dengan istrinya. Lalu dia menyimpan sebagian uangnya di rumahnya. Yang sebagian dia bawa ke rumah ibadah, ke gereja, di depan Bapak Rasul Petrus. Dia datang, dia semangat kepada Bapak Petrus. Dia berkata, Pak Petrus, aku sudah jual ladangku dan ini hasilnya. Aku berikan untuk gereja, aku berikan untuk orang-orang, untuk jemaat-jemaat yang ada di sini. Siapa yang kekurangan, silahkan bisa pakai. Semua uang hasil penjualan ladangku ini aku serahkan. Gitu. Hah? Bener nggak adik-adik? Tadi dia serahkan semuanya nggak? Bapak Petrus bertanya lagi dulu kepada Ananias, benarkah ini semuanya hasil penjualan ladangmu? Iya, benar. Benar, aku serahkan semuanya hasil penjualan ladangku ini untuk Tuhan. Bapak Petrus tahu, karena Bapak Petrus adalah hamba Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus. Roh Tuhan memberitahu kepada Bapak Petrus bahwa Bapak Ananias tidak jujur, bahwa Bapak Ananias tidak berkata yang sebenarnya, tapi dia berkata yang tidak sebenarnya. Adik-adik tahu kan tadi? Uangnya disimpan sebagian. Dia bilang sudah semua. Lalu Bapak Petrus berkata begini. Ya, Bapak Petrus berkata begini. Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Sehingga kamu mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Selama tanah itu dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa kamu merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, engkau mendustai Allah. Saat Bapak Ananias mendengar perkataan demikian, maka rebahlah, maka jatuhlah dia ke lantai, dan Bapak Ananias menjadi mati karena dia membohongi Tuhan. Pada saat dia membohongi Bapak Petrus, sebenarnya dia sedang membohongi Tuhan karena Tuhan melihat. Anak-anak, apa yang terjadi? Sesudah itu orang-orang yang ada di dalam bait Allah itu mengusung Bapak Ananias dan menguburkannya. Wah, lalu ya sesudah kira-kira 3 jam kemudian Ibu Safira datang ke bait Allah. Datang ke bait Allah dan ketemu dengan Bapak Petrus. Ibu Safira nggak tahu loh. Nggak tahu kalau Ananias suaminya itu tadi sudah meninggal karena gara-gara membohongi. Gara-gara bohong kepada Bapak Petrus, bohong kepada Tuhan. Nah, sekarang Bapak Petrus datang menemui Ibu Safira dan berkata, Safira, apakah benar kalian menjual harga ladang itu segini? Sejumlah uang yang Ananias bawa ke bait Allah ini benar enggak? Benar enggak anak-anak? Enggak benar ya? Tapi kita dengar dulu jawabannya Bu Ananias. Bu Ananias menjawab, iya benar. Ini semuanya adalah hasil penjualan ladang kami, Pak Petrus. Kami sudah bawa semuanya untuk Tuhan. Adik-adik, dia bohong lagi. Dia tidak tahu bahwa Ananias yang bohong tadi dihukum oleh Tuhan ya. Dia nggak tahu
tahu dia bohong. Dia pikir Bapak Petrus nggak ngerti. Dia pikir Tuhan nggak kasih tahu. Apa yang terjadi? Kata Petrus juga kepadanya. Bapak Petrus ngomong sama Safira, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Mengapa kamu berdua bersepakat untuk berbohong? Lihat, lihat itu keluar sana. Lihat, ada apa? Ada apa? Lihat itu di luar sana, di luar sana. Lihat tuh, orang-orang yang baru mengangkat suamimu dan menguburkannya, sekarang dia akan mengangkatmu dan menguburkanmu juga. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Lalu Ibu Safira juga jatuh di lantai dan dia meninggal. Ketika orang-orang yang sudah menguburkan Bapak Ananias tadi nyampe di bait Allah, dia lihat lagi Ibu Safira sudah tergeletak di bait Allah di lantainya dan meninggal. Akhirnya ya orang-orang itu yang mengangkat dan menguburkan Ibu Safira. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1-11 menjadi pelajaran untuk kita agar kita ingat. Katakan yang benar, katakan yang baik, jangan katakan yang bohong, jangan katakan yang tidak benar. Jangan takut malu, enggak apa-apa. Kasih sedikit juga enggak apa-apa. Yang penting dengan hati yang jujur. Kasih sedikit enggak apa-apa karena memang punyanya sedikit. Enggak harus supaya kelihatan dipuji orang, enggak harus kelihatan supaya wah hebat ya kasih banyak, enggak. Tuhan mau anak-anaknya jujur. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita belajar berkata jujur, tidak berbohong. Tuhan menolong anak-anak semuanya dalam hal apapun. Jangan takut dimarahin mama, jangan takut dimarahin papa, akhirnya berbohong. Beranilah katakan minta maaf. Misalnya ya kalian pas lagi nyapu-nyapu terus pecahin gelas, nanti kalau aku ngomong aku dimarahin sama mamaku. Terus mama nanya, kakak lihat nggak gelas mama? Ngomong nggak ya? Ingat firman Tuhan, jangan berbohong. Ingat firman Tuhan, jangan berbohong. Iya mama, aku minta maaf ya ma. Tadi waktu aku nyapu itu kesenggol aku dan gelasnya pecah. Minta maaf ya ma. Oke, good. Itu lebih keren. Waktu lari, nyenggol tempat bunganya mama dan jatuh dan pecah. Apa yang harus dilakukan? Kumpulin, buang ke tempat sampah. Bilang, nggak tahu. Baik apa enggak itu? Teng-tong. Kumpulkan di plastik, dibersihkan, terus katakan, mama, aku minta maaf. Tadi aku main nggak hati-hati, terus aku nabrak vas bunganya mama dan jatuh pecah. Aku minta maaf ya ma. Jangan dengar bujukan iblis yang selalu bilang gini, nggak usah ngaku, nggak usah jujur, bohong aja. Gak usah ngaku-ngaku, nanti kamu dimarahi mamamu, kamu nanti dipukul papamu loh. Tuhan katakan, jujur ya, jujur itu Tuhan sayang, jujur itu papa mama sayang, itu lebih baik. Anak-anak, mari kita hidup jujur, mari kita berkata yang benar, jangan menjadi pendusta, jangan menjadi pembohong. Karena firman Tuhan berkata, pada waktu Ananias berbohong, Bapak Petrus berkata begini, mengapa hatimu dikuasai iblis? Jadi anak-anak kids worship yang masih suka bohong, yang tidak jujur, itu berarti hatinya bukan dikuasai Tuhan, tapi dikuasai si jahat, dikuasai dosa. Anak-anak yang sudah mengasihi Tuhan berani jujur, berani berkata benar, tidak takut mengakui kesalahannya.
berani mengakui kesalahannya, berani minta maaf dan dapat pengampunan. Tuhan Yesus mengasihi dan orang tua juga mengasihi dan teman juga sayang dengan orang-orang yang jujur. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang jujur, orang yang berkata benar, disayang Tuhan, disayang papa mama, disayang guru, disayang teman dan disayang semuanya. Tapi orang yang bohong dapat penghukuman dari Tuhan, dapat penghukuman dari mama papa, dan juga pasti tidak disukai oleh teman-temannya. Jangan takut berkata benar. Jangan malu berkata benar. Malulah jika kamu berbohong. Malu jika kamu berkata yang tidak benar. Tapi hebat yang berkata benar. Malu jika berbohong, malu jika berkata yang tidak benar. Hebat jika berkata jujur, hebat jika berkata benar. Oke anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, ayat hafalan kita terambil dari Keluaran pasal 20 ayat 16. Keluaran pasal 20 ayat yang ke-16. Janganlah mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Ingat ya, Keluaran pasal 20 ayat yang ke-16. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semuanya.